Namaku Dina, seorang jurnalis lepas yang baru saja kehilangan ibuku akibat serangan jantung mendadak. Ibuku meninggalkan sebuah rumah tua di daerah Lembang, warisan dari nenekku. Rumah itu sudah lama kosong, tak pernah dihuni sejak nenek meninggal 20 tahun yang lalu. Aku memutuskan untuk pergi ke sana, setidaknya untuk menata barang-barang lama sebelum rumah itu dijual. Tapi begitu aku menginjakkan kaki di sana, sesuatu terasa tidak beres. Rumah tua itu berdiri angkuh di tengah kebun kopi yang ditumbuhi rumput liar. Kayu-kayunya sudah lapuk, cat mengelupas, dan jendela-jendela penuh debu. Tapi yang paling aneh, meski kosong selama puluhan tahun, rumah itu terasa seperti belum benar-benar ditinggalkan. Malam pertama aku menginap di sana, aku mendengar suara aneh dari bawah lantai, seperti gesekan, kadang geraman. Rumah itu tidak punya ruang bawah tanah setauku, tapi papan-papan lantai di ruang tamu kadang bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Esoknya, aku menelusuri rumah, berharap menemukan penyebab suara itu. Saat memindahkan lemari tua di sudut ruang keluarga, aku menemukan pintu kayu kecil di lantai, seperti pintu jebakan yang ditutupi karpet lusuh. Penasaran, aku membukanya. Tangga kayu tua menurun ke kegelapan. Bau tanah basah dan besi tua menyengat. Kupasang senter di kepala dan turun perlahan. Yang kutemukan di bawah sungguh mengejutkan. Sebuah ruang sempit, dingin, dengan dinding batu. Di salah satu sisi ruangan, ada lingkaran yang dilukis dengan darah kering, simbol-simbol yang tak kukenal. Di tengahnya, sebuah boneka kayu duduk bersila. Matanya digores dengan pisau dan mulutnya dijahit dengan kawat. Malam kedua, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi, aku melihat seorang perempuan tua duduk di sudut ruangan bawah tanah itu, menangis. Tangannya berdarah dan ia terus bergumam, "Jangan dibuka, jangan lepaskan dia." Aku terbangun dengan keringat dingin. Lampu kamarku berkedip-kedip. Di cermin, aku melihat bayangan seseorang berdiri di belakangku. Meski saat kutoleh, tak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, aku menelpon tetangga tua di sebelah rumah, Ibu Yana, satu-satunya yang masih tinggal di daerah itu sejak zaman nenekku. "Apa kamu sudah membuka ruang bawah itu?" tanyanya dengan suara gemetar. "Iya." "Kenapa?" Dia terdiam lama, lalu berkata, "Dulu ibumu menutup tempat itu setelah nenekmu memanggil sesuatu dari luar dunia. Ada yang terperangkap di sana. Jangan pernah masuk lagi.
Malam itu, aku dikurung dalam mimpi buruk yang lebih nyata. Ku dengar suara langkah kaki dari bawah, lalu jeritan dari ibuku. "Dina, bantu aku, dia menyeretku kembali." Ku buka mata, semua lampu mati. Udara mendadak dingin seperti es. Dan dari celah pintu bawah tanah yang sedikit terbuka, asap hitam perlahan keluar. Seperti sesuatu yang merayap naik. Seketika pintu kamarku terbuka keras. Boneka kayu itu berdiri di sana. Entah bagaimana bisa, tapi kali ini matanya terbuka dan menghitam legam. Tanpa berpikir, aku lari keluar rumah menembus malam yang kelam. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Aku menjualnya murah kepada pemerintah setempat yang katanya akan menjadikannya cagar budaya. Tapi tak lama kemudian, aku dengar rumah itu ditutup untuk umum karena salah satu petugas yang mencoba masuk menghilang tanpa jejak. Kadang-kadang di malam-malam tertentu, aku masih bermimpi tentang ruang bawah tanah, tentang boneka itu, dan suara ibuku yang menangis. "Kamu sudah membebaskannya, Dina. Sekarang dia mencarimu."